Pemirsa, perhelatan Pesta Kesenian Bali PKB ke-46 tahun 2024 telah berlangsung selama sebulan penuh. Ada beberapa kritik dan evaluasi yang diberikan dalam pelaksanaan PKB ke-46 tahun 2024 ini. Dua hal diantaranya yang menjadi sorotan yaitu anggaran berkurang dan penghargaan Adi Sewaka Nugraha tak transparan. Ketua Paguyuban Ramagong Lawas Anak Agung Gede Oke Aryana SHMKN menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Kadis Kebudayaan Bali Profesor Igede Arya Sugiarte atas terlaksananya PKB ini sebagaimana diamanatkan oleh Perda Nomor 7 Tahun 1986 yang kemudian telah direvisi menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2006. Dikatakan PKB adalah ajang parade atau festival tahunan yang sangat bergengsi dan merupakan wadah aktivitas dan kreativitas para seniman Bali dalam upaya mendukung program pemerintah untuk melestarikan, menggali, dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya Bali. Ia memberikan masukan dan evaluasi agar PKB tahun mendatang bisa lebih baik lagi. Ada 3 hal pokok yang sangat perlu disampaikan kepada Pemda Bali atau yang berwenang terhadap beberapa masalah. Pertama terkait dengan Taksu Taman Budaya Bali Art Center Denpasar. Diungkapkan selama PKB diadakan yaitu sejak tahun 1979 hingga 2024 animo masyarakat dari seluruh Bali sangat tinggi untuk mengunjungi Art Center karena memang posisinya tersebut berada di tengah-tengah kota sehingga sangat strategis. Hal ini menunjukkan taksu dari Art Center tersebut masih tinggi sekali. Masukan kedua yaitu terkait anggaran PKB. Dikatakan anggaran PKB tahun ini jauh melorot dari tahun sebelumnya, yaitu dari 10 miliar rupiah menjadi 6 miliar rupiah. Menurutnya hal ini sangat berdampak sekali terhadap kegiatan PKB dan juga fasilitas penunjang kepada para seniman yang akan mengikuti ajang PKB tersebut. Sebab kegiatan-kegiatannya banyak sekali dipangkas jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan alasan anggaran berkurang tanpa lebih detail menjelaskan penyebabnya. Apakah itu disebabkan karena memang Pemda Bali defisit anggaran sebesar 1,9 triliun atau karena faktor lainnya? Di sisi lain, kabupaten kota berlomba-lomba menaikkan anggarannya sebagai bentuk perhatian dan dukungan penuh kepada para seniman yang mewakili daerahnya. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap pemerintah tidak tutup mata dan telinga atas keluhan seniman tersebut. Pihaknya pun mempertanyakan fungsi budgeting dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Bali. Masukan ketiga yaitu terkait penghargaan seni. Dikatakan setiap selesai perhelatan PKB selalu ada penghargaan untuk para seniman, baik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para seniman pada saat PKB berlangsung, atau penghargaan seni yang rutin diberikan setiap tahun, yaitu berupa penghargaan Adi Sewaka dan Dharma Kusuma. Diharapkan hal ini mendapatkan perhatian yang sangat besar agar para seniman merasa dihargai atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan diri mereka untuk bisa tampil dengan karya-karya seninya dengan maksimal sehingga sampai mengadakan latihan berhari-hari. Demikian juga terhadap pemberian penghargaan seni Adi Sewaka dan Dharma Kusuma yang selama ini selalu menjadi perbincangan hangat di tengah para seniman Bali. Karena patut diduga pemberian penghargaan seni tersebut syarat dengan image tidak transparan, tidak adil, hanya berdasarkan faktor kedekatan, pesanan, dan bahkan ada isu permintaan dari tangan penguasa dan bukan karena pengabdian seni yang telah dilakukan oleh para seniman tersebut selama bertahun-tahun. Apalagi untuk PKB tahun ini karena alasan masalah anggaran jatahnya dikurangi dari yang sebelumnya masing-masing 10 orang seniman penerima penghargaan seni, pada PKB tahun ini dikurangi menjadi 8 orang seniman penerima penghargaan seni. Ketut Winato Bali Pos melaporkan.